dulu. Oke, sudah bisa terlihat ya paparan saya. Oke, mood and memory. Nah, menurut Bauer and Forgas pada tahun 95, mood itu adalah suatu situasi emosi internal yang persisten dan bertahan cukup lama. Ya. Jadi situasi emosi internal yang persisten dan bertahan cukup lama dan dialami serta dirasakan secara subjektif oleh seseorang. Ya, jadi mood ya. Nah, kayaknya gue lagi bad mood nih gitu loh. Ya. Itu kan dia bisa bertahan lama gitu. Ya, bisa seharian, bisa mingguan, bisa bisa mungkin bisa sampai bulanan. Ya. Ya. Nah, selanjutnya afek. Afek itu adalah ekspresi emosi yang dapat diobservasi. Ya, mungkin kalau mood nggak terlalu bisa kita lihat. Sekarang kita tahu eh, bahwa dia lagi moodnya nggak bagus atau lagi moodnya positif atau negatif, ya karena kita bisa melihat dari afek. Ya, ya. Kenapa kita bilang kita bisa melihat dari afek? Ya, ya karena dari ekspresinya terkadang ya kita bisa melihat ya oh lagi cemberut gitu loh, oh mungkin lagi bete, oh, atau mungkin ini orang lagi bahagia. Kenapa? Karena tadi terlihat afek perasaan eh, perasaan sorry bukan perasaan, karena ada ekspresi senangnya terlihat ya. Ya. Dan afek biasanya lebih singkat durasinya daripada mood ya. Itu. Nah, kayak orang tersenyum, kita senyum gitu lagi, atau mungkin tertawa, hahaha, kan nggak mungkin, ya, ya nggak mungkin lama. Kalau nggak capek, ya. Nah, sekarang emosi sendiri apa? Emosi merupakan suatu reaksi yang terkadang berupa respon yang intens terhadap suatu stimulus. Kenapa kita sedih? Ya karena karena ada kematian, karena ada kegagalan, karena ada kekecewaan. Kenapa orang bisa senang atau bahagia? Ya mungkin karena kita lulus terhadap sebuah ujian, ya baik ujian hidup maupun ujian akademis. Contoh. Kenapa orang sedih? Ya, ya karena tadi, ya karena ada kehilangan, ya baik kehilangan seseorang atau kehilangan barang yang disayangi, ya atau hewan piara yang disayangi, ya. Jadi emosi itu ya tadi ya karena adanya reaksi ya yang yang merupakan respon yang intens terhadap suatu stimulus. Ya. Sekarang saya akan memperkenalkan istilah mood congruent memory. Ya. Di mana proses mood congruent itu muncul ketika suatu materi diberikan saat seseorang berada pada suatu kondisi mood yang sejalan dengan materi. Yang tadi saya bilang, ya, pada saat Anda ya mempelajari materi ya, mengenai contoh, ya dulu saya ingat banget gitu, ya, terkait dengan materi depresi. Gitu. Ya. Kebetulan bukan depresi lah, terkait dengan emosi sedih gitu. Nah kebetulan waktu itu kondisi saya memang dalam kondisi yang lagi sedih. Kenapa saya sedih? Kebetulan waktu 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 itu ya
saya baru kehilangan sepeda motor, saya ingat banget. Ya. Nah, jadi ya, saya akan lebih mengingat sebuah materi yang materi tersebut itu sesuai dengan kondisi mood di mana saat itu saya alami, gitu, saya rasakan. Ya. Nah, makanya di sini dijelaskan bahwa individu itu berada pada mood bahagia. Nah, kalau di sini berbalik nih ya, ini contohnya yang bahagianya. Jadi individu yang berada pada mood bahagia akan lebih mudah mengingat materi-materi yang bersifat bahagia dibandingkan materi yang bersifat depresi atau negatif. Jadi kalau Anda sedang diberikan sebuah materi tentang cinta, contoh. Ya. Nah, bahwa cinta itu lebih banyak unsur positifnya, gitu loh, atau sifat bahagia. Nah, kebetulan pada saat itu Anda juga sedang merasakan jatuh cinta pada seseorang. Itu akan lebih mudah, gitu loh. Apa yang terjadi kalau ya saat itu kalian dalam kondisi duka? Ya. Mungkin bukan nggak ingat ya, karena tadi nggak kongruen. Ya. Nah, di sini adalah 3 faktor yang berpengaruh terhadap kondisi dan kekuatan dari mood congruent memory. Di sini dikatakan bahwa MCM ya, akan terjadi apabila seseorang menyadari ya, bahwa materi yang dipelajari itu konsisten dengan keadaan mood individu. Ya, jadi MCM akan terjadi apabila seseorang menyadari bahwa materi yang dipelajari itu konsisten dengan keadaan mood seseorang. Ya. Yang kedua adalah informasi yang akan diingat itu perlu dihubungkan dengan pengalaman pribadi selain dengan keadaan mood saat mempelajari informasi tersebut. Ya, ya kalau ini waktu saya mempelajari waktu di psikologi ya, waktu saya belajar tentang konsep depresi. Ya. Nah ini jeleknya karena saat ini saya nggak dalam kondisi depres gitu loh. Ya. Dan mungkin kejadiannya sudah cukup lama, jadi agak sedikit ada beberapa konsep tentang depresi yang saya lupa. Tapi waktu saya mendapatkan materi itu, ya, saya berasa waktu saya belajar itu kayak seperti saya dibukakan menu gitu loh. Jadi mana yang ada tinggal saya checklist gitu loh. Oh iya ya, ini kok kayak pernah gue alami ya. Oh ini kok kayak gue pernah gue alami ya gitu loh. Jadi informasi yang saya ingat itu perlu dihubungkan dengan pengalaman pribadi saya di waktu itu. Saat saya mempelajari informasi tersebut. Jadi ya. Jadi nggak hanya kita pada saat itu harus dalam kondisi mood yang sesuai dengan apa yang kita pelajari ya. Tapi tadi gitu, kondisi mood itu pernah kita alami. Ya. Pernah kita alami. Ya. Nah, yang ketiga adalah hubungan antara keadaan mood dan materi yang dipelajari harus memiliki hubungan yang kuat agar MCM itu muncul secara kuat. Ya, jadi antara materi ya dengan mood itu harus ada, ya, baru MCM muncul. Ya. Nah, selain MCM ada MDM, yaitu mood dependent memory. Di mana mood dependent memory itu merupakan peningkatan kemampuan mengingat suatu materi karena dipelajari pada saat kondisi mood tertentu dan direcall pada kondisi mood yang sama dengan kondisi mood saat mengingat. Nah ini yang tadi, contoh yang tadi kondisinya saya tadi ya. Kenapa saya lupa?
Ya karena saya udah nggak terlalu merasakan mood tersebut gitu loh. Kalau MDM di sini baik pada saat mengingat maupun pada saat mengingat pada saat kita sedang mencoba untuk mengingat materi, ya, dan pada saat kita diminta untuk untuk menarik apa yang pernah kita ingat, ya, sampai akhirnya kita keluarkan kembali gitu. Nah, bila individu mendengar suatu cerita pada saat kondisi mood sedang sedih atau depresi seperti saat pemakaman, maka cerita tersebut akan lebih mudah direcall oleh seseorang saat berada pada kondisi mood yang serupa, yaitu dalam kondisi sedih. Ya. Nah, dibandingkan bila individu itu berada pada kondisi mood yang berbeda. Ya, atau mungkin kita lagi happy gitu loh. Ya agak sulit gitu loh. Ya karena tadi kita sudah disibukkan dengan dengan pikiran tentang perasaan senang yang sedang kita rasakan, ya. Atau mungkin ya tadi saya bilang, oke, sebetulnya dari sisi pengalaman saya sudah pernah gitu loh, merasakan seperti itu gitu loh. Tapi karena dalam keadaan bahagia, jadi saya agak sulit gitu loh untuk memahami, untuk mengingat kembali, ya, untuk mengingat kembali tentang materi sedih yang saya pernah pelajari, ya, atau suatu kondisi depresi yang pernah saya pelajari. Nah, sekarang apa perbedaan antara MDM dan MCM? Yang perlu teman-teman garis bawahi, ya, kalau MDM itu hubungan yang penting. Jadi hubungan yang penting adalah pada konsistensi dari kondisi mood saat melakukan proses mengingat dan merecall. Ya tadi, pada saat dia mengingat dan pada saat kita mengingat mengeluarkan kembali apa yang kita pernah ingat gitu. Ya. Ya. Dan memiliki hubungan konsisten pada kondisi mood yang sama. Ya. Jadi pada saat waktu saya pelajari, saya mempelajari sebuah konsep yang sedih contoh. Terus pada saat saya mengingat materi tersebut, ya, saya akan lebih mudah. Begitu juga pada saat mungkin di hari berikutnya atau di 2 hari berikutnya, ya, saya diminta untuk apa sih yang kamu pernah pelajari tentang konsep depresi contoh atau sedih. Saya akan masih mengingat materi tersebut, ya, karena pada saat saya diminta untuk merecall apa yang pernah saya ingat, ya, itu saya masih dalam kondisi mood yang sama. Nah, kalau MCM adalah hubungan yang penting pada materi dan kondisi mood. Jadi hanya pada saat materi dan kondisi mood, ya, ya, dia nggak penting tuh untuk merecall-nya gitu loh. Ya. Jadi antara materi, ya, dan kondisi. Kalau di MDM apa? Ya, pada saat dia mengingat dan dia merecall sebuah materi, itu sangat berkaitan dengan kondisi mood yang sedang kita alami, ya, sedang kita rasakan, positif atau negatif. Ya. Nah, oke, terkait dengan teori dan pendekatan mengenai mood and memory. Yang pertama adalah associative network theory. Di sini asumsinya adalah setiap unit emosi, baik bahagia, sedih, depresi, cemas, atau apapun, itu terhubung dengan satu peristiwa, ya, dalam hidup seseorang di mana emosi tersebut muncul. Ya, jadi setiap unit emosi itu terhubung dengan suatu peristiwa.
Ya kayak tadi ya saya bilang. Ya kayak tadi saya bilang ya, pada saat dikatakan tahun 1995, saya langsung tuh bisa saya merasa sedih karena di tahun itu ya saya mengalami kondisi yang sangat jatuh. Ya. Terus ada sebuah tanggal, ya, nyebutin aja deh tanggalnya. Bisa aja saya bisa langsung bahagia, saya bisa langsung tahu apa yang saya rasakan atau yang saya alami pada saat itu, gitu loh. Ya, ya karena tadi, gitu loh. Ya, setiap emosi itu kita bisa apa ya? Bisa langsung mengingat sebuah kejadian yang pernah kita alami. Nah, unit-unit emosi ini dapat diaktifkan oleh berbagai stimulus, ya, seperti kondisi fisik, ya, kalau mungkin kita pernah kecelakaan, bisa distimulus dengan stimulus verbal, kalau memang kita pernah dimaki, ya, yang sampai makian itu sampai ke hati yang kita yang paling dalam, contoh. Atau sebuah peristiwa, ya, bisa bencana, ya, ya. Dan ketika sudah melewati ambang batas ya tadi ya. Jadi kejadian-kejadian memang melewati ambang batas ya. Yang akhirnya dapat menimbulkan suatu ekspresi perilaku tertentu yang sesuai dengan emosi tersebut. Nah, selain asosiatif network teori, juga ada skema teori. Nah, kalau skema teori, asumsinya adalah keadaan mood yang berlaku pada diri seseorang itu merupakan struktur untuk memproses dan mengorganisasi informasi pada proses pencarian kembali informasi. Contohnya di sini adalah seseorang yang sedang mengalami sedih atau depresi. Nah, seseorang tersebut memiliki skema depresi yang selanjutnya ya, menseleksi dan membangkitkan ingatan yang berhubungan dengan kondisi mood tersebut. Ya tadi gitu. Ya. Pada saat kita sedih atau depresi, ya akhirnya kita mencoba tuh langsung shoot, ya langsung menseleksi, ya, ya terus tiba-tiba ya yang awalnya mungkin kita nggak perlu mengingat pada saat itu ya nggak perlu mengingat secara keras kejadian itu. Ya, tapi karena kejadian itu yang tadi dikatakan sampai melewati ambang batas, ya, akhirnya tadi tiba-tiba ingat yang tadi saya bilang gitu loh. Ya. Ya, saya hanya disebutkan tahun 1995 aja bisa tuh langsung saya ingat tok. Ya. Sampai saya saat ini masih bisa. Ya. Jadi fotografik memori saya masih ingat kejadian secara detail saya masih ingat. Padahal kejadian itu terjadi di tahun 95. Kalian udah lahir belum? Belum ya. Bayangin. Tapi saya masih ingat secara detail waktunya, saya masih ingat. Ya. Saya berjalan di suatu tempat masih teringat kejadian yang saya nggak inginkan dalam seumur hidup itu saya masih ingat. 95. Ya, apalagi kalau saya sebutin sampai tanggal dan bulannya gitu. Ya. Di sekitar siapa ada siapa, terus saya terkena di bagian apa. Itu saya ya kalau saya untuk menceritakan kembali gitu kejadian saat itu, saya ini saya yang ada di kepala saya langsung ke arah kejadian itu.
kursi warna merah, ya, terjadi di waktu antara pagi menjelang siang, ya. Padahal waktu itu saya nggak mencoba untuk mengingat, ya. Saya nggak perlu tuh kalau kita kayak materi belajar gitu, enggak. Terus gitu aja. Oke, nah ide berupa skema negatif pada seseorang merupakan penyebab dari kondisi depresi yang dialami oleh seseorang. Nah, sekarang mood dikaitkan dengan kerusakan pada memori. Ya, mood depresi dapat mengganggu ingatan karena berkurangnya perhatian. Ya, kayak tadi. Ya, ya karena nggak sesuai mungkin, nggak sesuai dengan materi yang sedang dipelajari tidak sesuai dengan kondisi mood. Ya. Kalau itu sesuai, pasti akan ya tadi kita nggak perlu bukan nggak perlu ya, karena pada saat kondisi itu terjadi, kadang-kadang kita bisa langsung nangis. Ya. Apa contohnya? Saya pernah suatu kejadian. Waktu saya ngambil program master saya, karena waktu itu ini masih depresi, saya masih proyeknya waktu itu depresi, waktu itu apa ya mata kuliahnya ya tentang patopsikologis. Ya udah saya bilang apa ya proyeknya ya, saya bilang. Nah waktu itu saya bilang kebetulan saya punya orang terdekat yang sedang mengalami depresi. Depresinya itu karena ditipu. Udah dong. Nah, waktu itu bagaimana saya bisa membuat tulisan, saya harus melakukan wawancara. Akhirnya saya bikin dong panduan wawancara. Karena pada saat kita melakukan wawancara yang memiliki tujuan untuk membuat sebuah tulisan yang ilmiah, saya harus mengacu ke teori. Akhirnya udah dong, saya bikin daftar pertanyaan ya sesuai dengan konsep depresi yang saat itu saya pelajari. Apa yang terjadi? Ini saya mau bilang kalau memang kondisinya selaras ya, informasi itu. Oke, ya. Kalau akhirnya saya datangi orang tersebut. Kalau dilihat perhatiannya itu jeleknya luar biasa. Kalau tanya, tadi udah makan belum? Duh, lupa. Mau serba lupa. Terus ya karena memang dia nggak ada perhatian sama dirinya, sama lingkungannya, sama pasangannya, sama anaknya. Terus sedih dia, saya ngeliat waktu itu. Ya, pokoknya ya udah gitu. Dia nggak peduli sama siapa-siapa. Ya. Jadi jangankan untuk ngasih informasi yang lain gitu. Buat dirinya aja dia udah nggak atensi. Udah. Nah, saya ingin membuktikan teorinya MCM ya tadi ya. MDM. Nah, waktu saya membuka, jadi di pertanyaan pertama ya. Waktu saya menanyakan pertanyaan pertama, dia udah mencurigai gitu loh. Ini kok kayaknya kok nanyanya ke arah sesuatu yang saya rasa gitu loh. Ya. Ya. Walaupun saya jujur aja, waktu itu saya merasa bahwa saya adalah orang yang paling jahat. Kenapa? Kenapa saya sampai bilang seperti itu?
saya adalah seseorang yang paling jahat. Karena yang saya lakukan adalah mengorek kuburan. Paham, mengorek kuburan. Karena apa yang dialami oleh orang itu, dia coba untuk dikubur kan. Dia mencoba tuh. Dia coba untuk kubur dalam-dalam supaya dia bisa tetap move on gitu loh. Ya. Tapi karena saat itu dia kondisi emosinya belum stabil, datanglah saya. Datanglah saya memberikan sebuah pertanyaan yang baru di 2 kali pertanyaan. Dia langsung bilang begini sama saya. Boleh saya lihat? Boleh saya lihat kertas yang kamu pegang? Saya bilang, aduh repot. Karena saya tahu apa yang terjadi kalau dia lihat pertanyaan saya. Tapi karena saat itu dia udah meminta hal seperti itu, saya kasih lah. Saya kasih, terus dia baca semua pertanyaan yang saya tulis, yang bakal jadi pertanyaan orang itu ya. Terus apa yang dilakukan oleh orang itu? Saya diusir. Saya diusir. Nah, ya karena tadi, yang awalnya mungkin dia masih sedih, tapi nggak terlalu sedih. Tapi karena dia membaca pertanyaan saya yang sebetulnya itu dia sedang rasakan, keluar ya. Tadi makanya kenapa saya bilang saya ngorek kuburan gitu. Saya nggak ngorek kuburan. Yang awal dia udah pengen tutup dalam-dalam, saya korek, saya bangkitkan tuh. Ya. Mungkin ya tadi pada saat dia kondisi dia merasakan depres waktu dia ditipu, dia keluar semua tuh. Padahal tadi kan, kalau dia mau dibilang kan ya tadi, ya. Jadi mood dapat mengganggu ingatan. Ntar dulu, ingatan yang seperti apa? Ingatan yang tidak selaras atau tidak sejalan dengan emosinya. Kalau yang tadi tanya, tadi pagi apa aja sih yang dilakukan? Oh, mungkin iya, dia akan jawab lupa, nggak tahu. Lupa, nggak tahu. Terus saya tadi lah, terganggunya proses kognitif, ya bingung. Terus ya adanya skema negatif, iya, karena akan menganggap dirinya selalu dalam kondisi yang negatif terus. Dia gagal, ya, dia tidak menjadi, waktu itu karena dia perempuan ya, dia tidak menjadi ibu yang baik, dia tidak menjadi istri yang baik, gitu. Jadi negatif semua yang ada di pikirannya. Terus ya pastilah nggak motivasi. Ini tadi untuk ngurusin diri aja nggak bersemangat, apalagi untuk ngurusin lingkungan. Terus lagi rusak inisiatif pasti, karena inisiatif sama motivasi saudara kembar. Kalau motivasi nggak ini ya bagaimana kita mau berinisiatif melakukan sesuatu? Atau kita mau memikirkan sesuatu kalau di sini terkait dengan inisiatif dalam kognitif. Nah, yang kedua adalah mood bahagia juga dapat merusak ingatan karena proses yang mirip dengan mood depresi. Kadang-kadang orang yang terlalu bahagia pun ya, perhatiannya akan menurun. Ya, makanya sering suka kejedot atau apalah, tiba-tiba terjadi kecelakaan. Ya karena tadi saking senangnya akhirnya dia lupa terkait apa yang terjadi di lingkungannya atau yang ada di lingkungannya. Ya, tapi ini berbalik ya. Nah, yang ketiga adalah kondisi mood dapat merusak proses pengkodean atau pemanggilan kembali ingatan. Ya tadi. Ini tapi yang terlalu ya. Ya, jadi sesuatu yang terlalu
positif maupun yang negatif itu akan merusak proses pembelajaran. Kenapa merusak ya? Karena tadi atensi nggak ada, sehingga akan mengalami terganggu proses kognitif. Kalau ada hal itu terjadi, ya tadi ya akan mengalami kesulitan juga gitu untuk melakukan recalling atau pemanggilan kembali ingatan. Ya. Terus yang keempat adalah kondisi mood ya, dapat berdampak pada peristiwa sehari-hari pasti. Ya. Baik yang merupakan peristiwa emosional maupun peristiwa yang netral. Ya. Terus kondisi mood seringkali muncul bersama dengan pikiran-pikiran yang tidak berhubungan atau pikiran-pikiran negatif yang selanjutnya dapat menurunkan fungsi ingatan. Ya tadi, ya kenapa kita bilang bingung tadi? Atau kita tiba-tiba suka ngaco ngomongnya. Ya karena tadi, ya. Karena menurut teori ya seperti ini. Karena kondisi mood itu seringkali muncul bersama dengan pikiran yang tidak berhubungan. Oke, materi ini sangat sedikit. Nah, selanjutnya adalah saya minta kalian bikin contoh, ya, bikin contoh MDM dan MCM sesuai dengan apa yang kalian alami atau peristiwa. Ya, jadi saya minta pengalaman Anda mempelajari sesuatu, ya, atau mengingat sesuatu, ya, itu dari MDM dan MCM. Oke, jadi bisa diketik, lebih enaknya diketik ya, karena nanti ini jadi bagian tugas. Tapi setidaknya hari ini kalian latihan, dan saya nanti akan memfeedback. Saya akan minta 1-2 orang untuk membacakan. Ya, oke. Kembali sekali lagi, gunakanlah pengalaman hidup kalian. Ya. Karena ini terkait dengan mood. Kalau Anda mengasih contoh saudara kamu atau adik atau sahabat kamu, mungkin Anda hanya bisa menceritakan pengalaman hidupnya, tapi tidak merasakan apa yang dirasa. Pak Aziz, maaf memotong. Siap. Suaranya sedikit mengecil, jadi tadi di bagian tugas banyak yang masih belum jelas, Pak. Oke, jadi tugasnya saat ini saya minta kalian membuat contoh MDM dan MCM. Ya, terkait dengan apa yang kita pelajari pada hari ini dengan pengalaman yang pernah kalian alami atau yang kalian rasakan. Paham ya? Yuk, silakan. Yuk. Karena ini materi sedikit, ini tinggal bisa jam, mungkin jam 5, ini paling lama jam 5.
ada dana alokasi khusus Prof yang kita
Sudah selesai? Masih ada yang belum, Pak. Oke, silakan terus. Jihan informasikan ke saya ya kalau udah selesai semua. Siap, Pak Aziz. Yo, terima kasih. Ya, Pak. Sama. Pak Aziz. Teman-teman udah selesai semua belum? 16:05. Yes.
Teman-teman udah semua ya? Udah 16:08. Teman-teman mohon dijawab dong. Soalnya nanti jangan kabarin Pak Aziznya kalau udah perwakilan. Oke. Dikit lagi, Bu. Nanti Word yang kalian buat, tugas yang kalian buat di Word, jangan diberikan nama ya. Ya, jangan diberikan nama dulu. Oke, sudah ya Jihan ya? Sudah Pak, sebagian Oke. sudah. Untuk yang tadi itu dikumpul juga ya Pak di Drive atau gimana? Ya, dikumpul di Drive. Nanti kalau udah dikumpul di Drive baru nama dimunculkan. Nama NPM dimunculkan. Tapi untuk saat ini jangan dulu. Iya Pak, siap Pak. Oke, jika sudah, sebentar ya. Oke, siap-siap ya yang nanti saya hubungi secara personal. Oke, kalau yang dapat chat personal dari saya, mohon cepat direspon ya. Dan kirimnya langsung ke WA saya. Oke, sudah direspon. Saya tunggu ya. Nah, ini pun juga sudah ada perintah dari Kementerian BUMN untuk menugaskan salah satu industri farmasi BUMN, yaitu Kimia Farmasuun, untuk menjadi industri bahan baku. Nah, memang dari industri farmasuun ini
Tunggu sebentar ya. Saya masih nunggu. Kemudian juga ada omeprazol, dan memang ada beberapa saja industri bahan baku, tapi tidak khusus bahan baku. Seperti misalnya Tixa Medica, dia membuat omeprazol, kemudian juga Demu Infusion membuat Erythropoietin. Oke. Mungkin sini mohon juga arahan Bu Ade, setuju saja bila pemerintahan bagian, tetapi itu memang terkait dengan kebijakan sektoral seperti tadi memang hanya tanggung jawab Farmabes, tetapi ini memang tanggung jawab pemerintah secara bersama. BUMN ya mempunyai tugas membuat industri dan dapat keduanya, dan kemudian juga industri bahan baku farmasi, karena memang tidak banyak yang mau menjadi industri bahan baku farmasi karena memang dia tidak profil. Apakah ini atau tidak usah gitu mohon arahan. Ya, izin Pak Donald. Oke, kita coba bahas Saya udah lapar juga. dokumen ini ya. Udah kelihatan ya. Apakah Pak Ronald kita tambahkan kurang Oke. Dikritisi dulu. Yuk, coba kita diskusikan. Pada tanggal 16 April kemarin, mood saya bahagia, tapi juga merasa sedih. Karena saya mengingat kejadian tanggal 16 April 2020, bahagia karena berulang tahun, tapi juga menjadi duka karena kakek saya wafat sehari setelahnya. Jadi setiap perayaan ulang tahun, oke. Ada yang bisa mengkritisi? Ayo. Nggak apa-apa salah. Karena kalau nggak perlu takut. Biar kita tahu gitu, biar kita tahu. Ini saya benar nggak sih gitu mengkritisinya gitu loh. Ya. Nah. Oke. Saya coba random lagi ya. Random lagi. Christine, coba komentari dokumen ini, MDM-nya. Kalau menurut pemahaman saya, ya. MDM itu kan kemampuan mengingat kita ketika kemampuan mengingat kita itu meningkat ketika kita merecall suatu peristiwa yang kondisi moodnya itu sama ketika kita mengalami peristiwa tersebut kan. Nah, jadinya mungkin kalau MDM ini lebih benar kalau misalnya hari ini saya moodnya itu lagi sedih gitu. Terus saya jadi ingat tanggal 16 April 2020 ketika ketika kakek saya meninggal. Kalau menurut saya. Oke, jadi sedih terus iya. Oke. Good. Terima kasih Christine. Ya, saya berharap tugas kamu benar ya. MDM-nya ya. Ya, benar. Jadi dikritisi. Jadi jangan ada kata-kata bahagianya.
ambigu ya. Ya, jadi memang yang dikatakan Christine benar. Jadi ya udah baik pada saat dia mempelajari ya. Jadi pada saat bisa peristiwa ya si kakeknya meninggal ya, terus pada saat di tanggal yang sama mungkin ya, di bulan yang sama, akhirnya dia bisa langsung teringat, oh ya bulan tanggal segini bulan segini adalah tanggal kematiannya atau wafatnya kakek saya gitu loh. Ya, oke. Ya, jadi nggak begini ya. Ini yang buat yang punya dokumen ini ya. Jadi bisa diperbaiki. Ya. Oke, terima kasih Christine. Ya. Saya berharap langsung diinternalisasi ya sama Christine ya. Jadi nanti ada maksudnya gini loh, secara konsep kamu udah paham berarti. Ya. Ya, tolong diinternalisasi ya, mungkin cukup dibaca berapa kali ya. Kalau besok ujian pun kamu nggak perlu ngapalin keras gitu loh, karena menurut saya kamu sebetulnya udah paham. Oke, untuk konsep, ya, makasih ya Christine ya. Oke, untuk MCM saya minta Tobias. Saya bacain dulu ya, MCM. Semalam mood saya sedang tidak baik. Kemudian saya ikut tes matematik. Dan kemudian di tes matematik itu ada soal deret geometri. Sehingga saya mengingat kejadian pas SMA dan alhasil semua soal saya jawab asal-asalan. Oke. Silakan dikritisi. Untuk sebentar ya. Untuk yang punya dokumen ini, contoh untuk MDM-nya udah benar ya. Ya. Untuk kontennya udah benar. Tapi kalau untuk MCM saya dengar dulu deh dari Tobias. Yuk. Sebentar, Pak. Ya. Bikin revisinya ya Pak ya? Enggak. Kritisi aja dulu. Kayak tadi Christine. Kritisi. Kayak tadi model Christine tuh. Tadi Christine enak benar. Ya. Christine bisa jadi contoh nih ya untuk mengkritisi ya. Masih bingung sih Pak. Masih bingung juga sih. Masih bingung. Oke. Anis Rismayani. Yuk, silahkan. Ya, kita bersyukur nih sebetulnya nih udah dibuka sama Christine. Ya. Dan penjabarannya enak banget. Singkat tapi Anis tadi kayaknya lagi izin ke toilet, Pak. Oke, Anis izin ke toilet. Iya, Pak. Oke. Angeli. Halo Angeli. Mohon maaf, Pak, banyak banget yang hari ini sinyalnya gangguan karena di daerahnya banyak yang mati listrik gitu.
boleh mencoba ini nggak Pak? Siapa? Nih, Jihan. Oke, Jihan, silahkan Jihan. Menurut saya kalau MCM kan mood congregate memory ya Pak. Nah kalau misalnya dia di sini moodnya tidak baik, seharusnya dia bisa di sini membuat mengingat bahwa waktu itu karena dia ngerjain soal asal-asalan, jadi dia nilainya jelek. Jadi di situ buat mood dia semakin sedih gitu Pak. Bagaimana? Kan malam hari itu dia moodnya nggak baik. Sekarang gini dulu, Jihan. Jihan komentari dulu secara kontennya. Kontennya udah pas belum? Untuk kontennya menurut saya belum, Pak. Ya, oke. Di mana? Ya, karena kan menurut saya itu kalau MCM itu kan dari mood terus kita mengingat sesuatu. Jadi kayak misalnya dia moodnya itu lagi nggak baik gitu. Nah, seharusnya yang dia nulis di sini hasil semua jawaban saya jawab asal-asalan, seharusnya dia bisa bilang karena mood saya tidak baik, saya mengingat pada saat ujian tersebut saya mendapatkan nilai yang buruk sehingga saya sedih. Jadi dengan mood yang tidak baik dia mengingat mood dia pada saat itu mendapatkan nilai yang buruk itu, Pak. Oke. Iya. Ya, bisa. Ya. Jadi lebih ke arah mengingat kejadian dia memperoleh nilai yang buruk ya. Iya, Pak, menurut saya seperti itu. Nah, semalam mood saya tidak baik. Saya mengikuti tes matematik dan kemudian tes matematik itu ada sehingga saya mengingat kejadian pas SMA dan alhasil semua soal saya jawab asal-asalan. Oke. Saya mau minta mungkin jawaban yang lebih. Oke, bisa sih, tapi kalau menurut saya berharap ada yang lebih bisa mengkritisi lebih dalam ya. Coba ada lagi selain Jihan? Yuk, yang lain. Kalau di sini kan adalah proses mood congruent itu muncul ketika suatu materi diberikan saat individu berada pada suatu kondisi mood yang sejalan dengan materi. Nah, kira-kira ada kritisi nggak dari kontennya sendiri? Tapi bisa, yang tadi sebetulnya yang dijabarkan atau yang disampaikan Jihan masih bisa saya terima. Tapi kalau memang ada yang bisa mengkritisi lagi, coba Vincent. Halo Vincent. Ya Pak. Ya. Mungkin Vincent bisa memiliki ide yang berbeda dengan Jihan. Untuknya MCM ya. Kira-kira ada yang perlu dirubah nggak sih? Nah, sekarang saya pertanyakan ya. Kalau mood-nya kan kita udah sepakat ya. Mood-nya apa nih mood-nya? Mood sedang tidak baik. Nah, sebetulnya tidak baiknya itu ini belum tergambar gitu loh. Ya. Mood yang tidak baiknya itu mood yang seperti apa atau emosi yang seperti apa? Ya, emosi yang seperti apa yang sedang dia rasa? Ya. Oke. Nah, ya. Mengalami kekecewaan mungkin Pak. Apa? Ya. Oke.
Nah, terus materinya nih, kita perlu melihat materinya. Nah, kalau tadi kan Christian enak. Oke, kemarin ini kan kalau tadi Christian beliau langsung ke sini nih, untuk yang moodnya, terus untuk materinya adalah terkait dengan pengalaman kakeknya yang wafat. Ya, jadi materi itu adalah sesuatu yang dia ingat. Ya, sebuah kejadian. Ya, sebuah kejadian atau suatu kejadian. Ya. Ya. Ini adalah si moodnya. Moodnya. Ini adalah materinya. Sebetulnya sih ada lagi nih. Sebetulnya ada lagi. Ya. 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 Kalau di sini, jadi tadi lebih ke ini ya, mengingat. Ya. Ini pada saat mengingat. Nah, jadi setiap perayaan. Nah, ini sih sebetulnya dia mau mencoba nih. Ya, jadi setiap jangan-jangan menurut saya ini nanti larinya jatuh-jatuhnya MCM. Ya. Ya, kenapa saya bilang MCM nomor 1? Ya, yang MDM. Ya. Ini adalah proses recall. Ini adalah proses recall. Ya. Ya. Ini adalah proses recall-nya soalnya. Ya. Sebetulnya kalau modelnya begini, ya apa yang disampaikan Christine tadi itu bisa menjadi contoh MCM. Nah, kira-kira agar ini menjadi MDM, ada yang bisa benerin nggak? Kalau menurut saya tadi, kalau hanya sebatas ini bisa jadi contoh MCM sebetulnya. Nah, sekarang bagaimana yang ini bisa dijadikan MDM? Ayo, bagaimana yang MDM yang saya bilang ini adalah kayaknya malah sebetulnya jadi MCM. Nah, terus saya minta ini tetap dijadikan MDM, tinggal ditambahin apa? Christine mau coba nggak? Halo Christine. Iya, Pak. Ya, mau coba nggak? Ya, maksudnya gini loh. Kan tadi sebelum kritisi kamu udah benar ya. Tapi kalau menurut saya, kalau modelnya begini, ini masih MCM nih. Ini jatuhnya ke MCM. Nah, bagaimana ya yang di MDM ini tetap akan menjadi MDM? Ini saya udah ngasih clue ya. Di sini mood, ya, di sini materi, ya, pada saat dia mengingat ya, materi pada saat dia mengingat, pada saat dia mengingat. Ini juga materi pada saat
Materi saat merecall. Ada yang kurang? Yuk. Saya berharap nanti ini udah bisa dikoreksi. Mungkin gini kali ya Pak, kan merasa sedih karena kakeknya wafat. Terus itu jadi keinget tentang sosok kakeknya yang dulu-dulu itu. Terus bagaimana untuk jadi MDM? Jadi tiba-tiba dia teringat gitu loh dengan kejadian kakeknya gitu loh. Saat dia teringat tentang kakeknya, tentang sosok kakeknya saat kakeknya meninggal. Oke. Nah, bukan. Kan tadi ya, pada tanggal 16 April dia merasa sedih. Ya, dia merasa sedih karena kehilangan kakeknya. Nah, terus tiba-tiba tadi dia mengingat kakeknya yang meninggal dunia gitu loh. Atau mungkin dia mengingat kondisi kakeknya pada saat kakeknya meninggal. Saat Boleh diulang nggak Pak? Saya bingung. ini MDM-nya. Jadi pada saat dia merecall, ya. Jadi pada saat dia menghadiri pemakaman sahabat dekatnya, kan ini kan dia pasti merasa sedih nih. Nggak mungkin dia nggak sedih. Nih, moodnya kan kita udah pasti akan bilang, ini moodnya dia pasti merasa sedih. Rasa sedih. Ya. Terus kita kenali dia sebagai mood. Gitu. Karena kalau di MDM ya tadi, jadi pada saat materi itu ya akan mudah baik pada saat dia mengingat maupun pada saat dia merecall. Tapi harus dalam kondisi mood yang sama. Ya, jadi pada saat dia merecall pun dia akan lebih mudah pada saat dia dalam kondisi yang hampir sama. Kondisi moodnya seperti apa? Ya tadi, kondisi mood pada saat dia mengalami kejadian yang sama, yaitu kehilangan siapalah, bisa sahabat dekatnya atau bisa binatang piaraan, contoh ya. Kok disamain sih? Enggak, karena tadi pada prinsipnya adalah kehilangan. Ya, paham ya? Oke. Nanya dong, Pak. Ya, Jihan ya? Iya, Pak. Kan pada saat kakeknya meninggal juga kan dia ulang tahun. Jadi setiap Enggak, dia kan tadi salah. Saya bilang kan tadi udah dikritisi sama Christine. ya. Jadi ini ambigu nih gitu loh. Jadi kalau kan tadi kata Christine, kritisnya adalah kalau memang mau ya udah fokus di kondisi merasa sedihnya gitu loh. Terus dia mengingat kejadian kakeknya saat wafat. Nah, terus pada saat itu dia mengingat lagi sosok si kakeknya karena terkait dia mengingat si tanggal 16 April. Oh iya. Ya, contoh. Makanya saya bilang kalau modelnya tadi seperti tadi dengan kritisi yang diberikan oleh Christine itu bisa jadi contoh MCM sebetulnya, belum MDM. Nah, pada saat kita mau ke MDM, tambahannya adalah tadi, ya, saat dia menghadiri pemakaman sahabat dekatnya. Jadi karena moodnya juga sama. Jadi pada saat si ingatannya dia muncul kembali, itu di kondisi mood yang sama. Jadi sebetulnya sih bisa jadi gitu loh, tidak hanya pemakaman gitu loh. Intinya emosinya sama aja. Atau mungkin pada saat ya dia pada saat apalah gitu, pada saat sedih gitu loh. Ya mungkin karena
karena dikecewain atau apa, tiba-tiba dia ingat kakeknya gitu loh. Nah, itu kita melihat di moodnya gitu loh. Tapi kalau paling bagus ya tadi equal ya. Ya, tapi tadi nggak perlu menuntut untuk equal. Tapi yang penting adalah si kondisi apanya nih? Yang penting. Moodnya apa? Iya, betul. Yang penting moodnya. Ya, saya berharap sudah semakin paham ya. Dibandingin maaf ya, saya biasanya suka dapat tugas kan, aduh panjang-panjang, bisa MDM itu 1 halaman, tapi nggak kena intinya. Ya. Namun seperti ini bisa kena gitu. Oh berarti kalian paham. Gitu. Ya, nah sekarang pertanyaan saya, bagaimana sekarang di MCM deh, sekarang di MCM. Oke, kritisinya tadi ya masih kurang apa namanya, kurang spesifik ya. Mood yang nggak bagusnya itu mood yang seperti apa? Ya. Terus ini dikaitkan dengan mengikuti tes matematik dan kemudian di tes. Sebetulnya yang kalian di sini yang kalian mau angkat adalah yang mananya nih, materinya yang mananya? Ini materinya saya masih bingung gitu loh. Oke. Apa ini? Nah. Nah, ini kalau menurut saya materinya nggak ada nih. Menurut saya yang ini materinya juga nggak ada, gitu. Belum bisa ditemukan. Betul nggak, Chris? Kalau menurut kamu ini materinya udah ada belum? Saya, Pak. Saya bingung sih, Pak. Ya, iya. Karena menurut saya materi belum ada, betul. Bingung, saya pribadi itu bingung. Karena materinya nggak ada. Saya mengikuti tes matematik dan kemudian dites matematik. Saya mengikuti tes matematik dan kemudian di tes matematik itu ada soal deret geometri sehingga saya mengingat kejadian pas SMA. Apa yang terjadi di SMA gitu kan? Harusnya itu. Kalau memang mau dipaksa ya. Kalau mau dipaksa. Kejadian pas SMA itu yang seperti apa? Ya. Oke. Nah, ini buat yang punya ya MDM-nya sebetulnya udah enak nih, tinggal MCM-nya. Sebenarnya MCM-nya pun sudah ya tadi ya, bisa dijadikan contoh tadi. Tapi saya minta tolong coba dicari lagi ya untuk proses pembelajaran ya. Saya minta tolong dicari lagi contohnya. Biar kalian yang punya tulisan ini semakin paham. Ya. Jadi jangan, udah kan ini kan tadi dikoreksi sama Pak Ajis begini-gini, udah contohnya ini aja. Alangkah baiknya cari contoh lagi. Oke, saya akan minta yang lain. Ini terima kasih ya yang punya dokumen ini. Saya nggak bisa sebut ya. Saya harus menjaga. Oke, nggak perlu saya simpan. Stop. Oke. Tinggal saya cari lagi. Oke, saya minta dulu teman kalian. Oke, saya lagi komunikasi dengan teman kalian ya, tunggu sebentar. Tolong direspon di chat private
Bagi yang saya chat secara private, tolong direspon chat saya. Oke, mungkin tolong kalian semua buka chat. Apakah dapat chat dari saya secara personal? Kok ini nggak direspon-respon nih? Jika tidak direspon berarti tidak hadir ya. Saya kasih kesempatan 2 menit. Jika 2 menit tidak direspon, saya anggap alpha. Oke. Sudah. Oke, terima kasih. Oke, saya share. Oke, ini MDM ya, bukan NGM. Kalau NGM ini apa ya? PH ya, PH internasional nih. Oke. MDM. Oke. Oke. Yuk, siapa yang mau mengomentari dokumen selanjutnya? Ya, saya minta kesempatan yang lain ya. Oke. Jangan Christian lagi, jangan Christian lagi, jangan Jihan lagi, jangan Jihan lagi. Ainul. Yuk, coba. Ya, Pak. Ya. Komentari Yang dulu yang MCM. MCM. Ya. Bisa. Kamu bisa kayak tadi ya, bisa kayak berkaitan Christian gitu. Oke, Pak, saya bingung. Kenapa bingung? Karena nggak ditemukan tadi ya, baik materi maupun kondisi pada saat saya mengingatnya gitu loh. Ya. Oke. Kritisi dulu deh. Ada kayak yang kurang dari ini. Pada suatu hari saya dan keluarga saya pergi berlibur ke salah satu pantai yang ada di daerah Banten. Kemudian saya berenang menggunakan berenang. Saya berenang hingga sampai batas saya tidak sampai untuk menginjak dasar pantainya. Pada saat itu saya panik dan menangis. Semenjak itu saya takut akan kedalaman. Yuk. Saya bingung, Pak, sama kalimatnya. Sebetulnya ini masih bisa dapat ya. Iya, Ini panik. Itu moodnya panik. Oke. Materinya. Tadi dulu ya. Ya, Pak. Sorry. Ini moodnya.
moodnya. Oke. Terus semenjak itu saya takut akan kedalaman. Itu materi ya, Pak? Hmm? Kalau semenjak itu saya takut akan kedalaman laut. Itu termasuk dalam materinya. Kedalamannya ya. Iya, kedalaman. Ya, kedalamannya bisa jadi materi. Oke. Oke. Bagaimana agar dia bisa jadi MCM? Sorry. Bagaimana biar bisa jadi MCM? Harusnya awalnya pas dia berenang, keadaan moodnya sedang tidak baik. Terus pas dia berenang, dia injak dasar pantainya, dan kemudian dia jadi panik dan menangis, jadi moodnya tambah ini. Tadi Pak. Tunggu. Saya ke pantai. Saya takut ke dalam. Oh, seharusnya gini Pak, seharusnya MCM itu ini harusnya dia awalnya itu sudah pernah mengalami kejadian yang seperti ini. Iya. Kemudian dia berenang. Ini jadikan pengalaman. Ya, itu jadi Ya, pengalaman dulu. Makanya saya bilang akan kedalaman ini jadi materi. Ya. Moodnya adalah tadi panik. sedih, panik gitu ya. Oke. Terus dia berenang lagi dan kejadiannya kayak terulang lagi, jadi sehingga dia ini bisa jadi MCM. Gimana? Jadi kejadian awalnya pengalamannya itu Ya. yang seperti diceritakan ini. Kemudian yang punya cerita ini kembali berenang lagi dan kejadiannya terulang. Kejadiannya terulang sehingga dia mengingat kejadian ini lagi. Nadira mungkin mau bantu. Mungkin di akhir kalimatnya bisa ditambah semenjak saat itu saya takut akan kedalaman laut. Ketika diajak untuk berlibur ke pantai. Ya, bagaimana? Semenjak itu? Semenjak itu saya jadi takut ketika diajak berlibur ke pantai oleh keluarga atau teman. Kenapa semenjak itu dia takut? Ya. Mungkin karena dia takut mengalami hal yang dulu pernah terjadi, di mana dia nggak bisa menginjak dasar pantainya, Pak. Ya, bisa nggak model yang seperti tadi? Ini udah benar, ini udah benar. Tapi bagaimana caranya agar bisa ke MCM? Sorry.
Oh, ini MCM ya, bukan MDM ya. Sorry. Oke, benar. Jadi semenjak itu saya takut diajak berenang ke pantai. Bisa ya. Nah, jadi kalau ke pantai ya, kalau dia ke pantai dia akan langsung walaupun dalam kondisi senang ya. Tapi pada saat dia berada di pantai atau atau mau diajak berenang, dia akan langsung ingat kejadian itu. Ya, atau gini, ya, pada saat saya diajak ke kolam renang atau berenang di kolam renang, terus saya melihat teman-teman saya berenang dan kakinya tidak menginjak ke permukaan dasar kolam renang, saya langsung teringat ya kejadian waktu saya pergi bersama keluarga berenang di pantai tuh ya. Oke, jadi bisa begitu, bisa semenjak itu saya takut diajak berenang ke pantai, atau ya, pada saat dia kan intinya takut berenang di kedalaman kan gitu loh. Bisa seperti ini, bisa pada saat dikondisikan pada saat teman-temannya ngajak dia berenang di kolam renang, tapi tadi gitu loh, sebelum dia turun dia ngelihat temennya, oh kok ini ternyata dalam ya gitu loh, ngelihat temennya kakinya enggak ya tadi ya enggak napak ke permukaan kolam renang, dia langsung ingat gitu loh. Dia langsung ingat kejadian yang di pantai tersebut sampai akhirnya muncul perasaan takut gitu. Ya. Mungkin nggak nangis sih, tapi tadi dia hanya mengingat ya, nggak hanya mengingat itu. Ya. Oke. Nah, sekarang kalau MDM-nya. Ya. Kalau MDM-nya. Widya mau coba? Untuk Saya bacain dulu moodnya, ya. Saya bacain dulu ya. Suatu hari saya membuat janji untuk bertemu dengan teman saya. Kemudian kami tidak jadi bertemu karena suatu hal. Setelah beberapa hari teman saya dikabarkan meninggal dunia. Saya yang mengingat akan janji tersebut merasa sangat sedih. Nah, ini mood awal ya. Oke deh saya ya. Mood awalnya nih yang nggak ada. Ya. Mood awalnya yang nggak ada. Itu. Ya masih nggak jelas. Ya masih nggak jelas moodnya apa. Oke, meninggal bisa jadi materi. Ya, meninggal bisa jadi materi. Ini bisa jadi materi. Bisa jadi materi. Tapi ini materinya materi yang mana nih? Materi pada saat dia mengingat atau pada saat dia recalling? Mengingat di sini tadi ya, dia pada saat dia kejadian. Pada saat dia kejadian terus dia mengingat ya, dia mengingat kejadian itu. Ya. Ya. Beda sama recalling. Recalling itu dia hanya mengingat walaupun dia nggak mengalami karena kan tadi ya mengalaminya itu sebelum waktu dia recalling. Ya. Makanya saya bilang ini materi saat mengingat atau recalling. Ini yang masih belum jelas. Ya, suatu hari saya membuat janji, kemudian tidak jadi ketemu. Setelah beberapa hari kabarkan meninggal dunia. Bisa jadi ini juga bisa jadi nih. Saya membuat janji untuk ketemu dengan teman saya, kemudian kami tidak karena suatu hal. Ini juga bisa jadi materi nih. Nah, bingungin lagi. Kenapa bisa jadi materi? Pasti ada mood. Mood apa? Kesel, kecewa.
Ya. Ya. Nah, makanya nggak apa-apa dibilang bingung. Ya karena masih nggak jelas materi yang mau diangkat apa, gitu loh. Ini kalau menurut saya ada dua materi, tapi nggak ketahuan materi mengingatkah, di posisi mengingatkah, atau di posisi di recalling. Gitu. Ya. Ya. Mungkin ini bisa jadi dua nih, materi dan mood. Ini materi. Ya, pengalaman nggak kejadi, nggak apa ya, mungkin temannya tidak menepati janji, membuat dia kecewa. Contoh. Kecewa. Ini mood. Ya, ini oke. Moodnya bisa sedih. Mood. Ya. Tapi tadi ya, yang supervisi, proses mengingat dan recallingnya nggak jelas. Ya, makanya nih kalau di sini sedih, ya di sini nih. Ya, ini di sedih. Nah, ya kan makanya ini bingung nih. Di sini dibilang lagi janji. Saya yang mengingat akan janji tersebut merasa, nah, bingung lagi. Ini mengingat janji, mengingat akan janji. Janji yang mana gitu loh. Janji yang di kondisi ini atau kondisi lain dengan kondisi yang sama gitu loh. Ya. Ya, ini agak sulit nih sebenarnya. Ya. Atau bisa jadi gini. Akhirnya suatu hari saya kecewa karena teman suatu hari saya kecewa karena teman saya mengingkari, teman saya tidak menepati janjinya untuk bertemu dengan saya. Saat saya merasa kecewa, saya mengingat kejadian teman saya yang tidak menepati ini ya, ini mood. Ya. Ya. Ini kejadian, ini bisa materi. Bagi yang sudah berbuka ya, maksudnya wilayahnya materi saat mengingat. Ya. Ini mood saat itu, mood saat itu, ya.
mood saat itu dia mengingat kembali. Ya. Ya, udah harus selesai. Ya. Nah, makanya akhirnya terkadang atau terlintas, boleh. Saya akan teringat kejadian teman saya yang tidak menepati janjinya. Ya. Oke, materi. Recall. Oke. Ya. Ya. Oke. Paham ya? Ya, Tobias paham ya? Oke. Jadi saya berharap yang kalian tulis sudah semakin baik. Jadi intinya gitu, ya. Kalau di MCM yang penting ya lihat dulu, ya ada moodnya gak, ada materinya gak, gitu loh. Nah terus sejauh mana materi yang diingatnya itu, ya bisa dia ingat pada saat kejadian itu muncul tanpa perlu mood yang sama terjadi pada saat dia harus mengingat kejadian tersebut. Nah, bedanya di MDM mood itu harus terjadi dulu sampai nanti akhirnya dia bisa mengingat kembali kejadian di awalnya, ya, kejadian pertama kali dia mengingat materi tersebut, ya. Nah, belum ada yang terkait dengan materi nih, gitu loh. Ini kan baru kejadian ya. Ada nggak sih materi yang benar gitu ya? Tadi saya bilang, kalau saya kan dari tadi memberikan contoh terkait dengan materi ya, materi subjek ya, pelajaran contoh. Ya, tadi pada saat saya mendapatkan materi terkait dengan depresi ya tadi, ya. Oke. Terus saya kaitkan dengan kejadian saya pernah alami dan kebetulan saat itu saya dalam posisi yang sama, contoh masih, walaupun mungkin kejadiannya nggak sama gitu, tapi moodnya sama gitu. Nah itu akan lebih mudah ya saya mengingat. Ya, atau mungkin pada saat saya diminta untuk untuk menyebutkan, ayo Ziz, sebutkan apa ciri-ciri depresi. Kebetulan waktu itu saya dalam kondisi yang depres. Saya kan lebih gampang untuk mengingatkan kembali gitu loh. Ya. Oke. Oke, jika sudah paham semua. Oke, sebelum saya tutup ya, sebelum saya tutup perkuliahan saya pada hari ini, ada yang ingin bertanya? Saya izin bertanya, Pak. Siapa? Elvira. Elvira. Oke. Silakan Elvira. Terkait MCM yang materinya, Pak. Saya lagi senang belajar bahasa baru. Katakanlah bahasanya bahasa Jerman misalnya, Pak. Terus di situ saya moodnya lagi bahagia. Terus saya bisa ingat ke pertama kali saya belajar bahasa asing, misalnya bahasa Inggris. Itu masuk MCM nggak, Pak? Bisa. Coba ulangin. Pada saat saya pertama kali belajar bahasa asing yang baru, misalnya bahasa Jerman gitu, Pak. Nah, saya di situ jadi mood saya itu lagi bagus dan saya jadi ingat waktu pertama kali saya belajar bahasa asing, bahasa Inggris gitu, Pak. Berarti materinya apa? Materinya belajar bahasa, bukan, Pak? Belajar bahasa, oke. Terus kamu lagi dalam kondisi senang? Iya. Ya, oke. Gitu, terus Pak. Selanjutnya? Selanjutnya saya jadi ingat
pertama kali kamu belajar Untuk bahasa pertama asing? kali saya mulai belajar bahasa yang lain, yang itu Pak. Waktunya Pak. Jika kamu ini belum kena kira. Suara saya agak putus-putus ya Pak? Enggak, jelas. Tapi saya belum nemuin ke MCM-nya. Kamu Berarti nggak belajar. bisa jadi. Belum tentu. Next-nya saya belum dapat. Next-nya yang saya belum dapat. Kan tadi kamu bilang bahwa kamu sempat mengalami perasaan senang ya saat Iya Pak. saat belajar bahasa Saat belajar Jerman. bahasa baru. Oke, baru. Iya. Materinya adalah tadi Di situ. pengalaman belajar bahasa asing, di mana moodnya senang. Ya, terus next-nya? Iya, gitu. Itu Pak. Nah, terus saya jadi ingat gitu Kak. Next-nya? Asing yang baru, saya jadi ingat waktu pertama kali saya belajar bahasa Indonesia gitu Pak. Oke. Jadi kamu kejadian belajar bahasa asing pertama itu kamu mampu mengingatnya secara baik, mampu mengingat secara baik gitu aja. Iya, gitu Pak. Bisa. Karena dia nggak perlu mood di recalling-nya. Ya. Oke. Mungkin itu aja ya perkuliahan kita pada hari ini. Terima kasih. Terima kasih buat dua teman kita yang sudah mau hasil karyanya dijadikan bahan diskusi. Ya. Oke, mungkin itu aja dari saya. Kita tutup perkuliahan kita pada hari ini dengan membaca hamdalah.